Yo, what's up guys? Jadi result atau hasil buat The Game Award itu udah keluar ya. Dan pemenang The Game of the Year atau ya Game of the Year tahun 2022 itu Elden Ring ya. Itu mengalahkan God of War, Horizon Forbidden West sama apa lagi kemarin tuh. Ya intinya Elden Ring yang menang di sini dan ya gue udah gak heran sih sebenarnya. Worth it lah Elden Ring yang menang kan. Walaupun God of War tuh sebagai pesaing yang ketat sih sebenarnya. Tapi ya gimana pun memang sulit menentukan antara dua itu ya kan. Toh God of War ada juga menang dalam nominasi lain. Jadi mari kita cek gimana dengan yang lain dan gimana kabarnya dengan Genshin dan juga akhir dari drama Genshin dan Sonic kemarin. Mana ini buat nominasi semuanya ini. POL kategori ya, ini dia. Oh, bukan. Ngeluh. Few winners sign ya. Kita lihat pemenangnya aja ya. Jadi Game of the Year itu pemenangnya Elden Ring. Lanjutnya mana? Oh, next kategori ya ini. Best Game Direction Elden Ring. Wah, ini direksi game terbaik. Best Narrative God of War. Ya, kalau dari narasi sih memang nggak ada lawan God of War. Itu kan udah kayak nonton movie kita kayaknya. Bukan main game tapi nonton movie, jadi wajar lah God of War menangnya. Best Art Direction. Oh, ini gue kaget sih Elden Ring juga yang menang, bukan God of War gitu. Soalnya artnya bagus ya kan, animationnya. Tapi ya, seperti yang gue bilang tadi, antara Elden Ring sama God of War lah tuh. Ya mereka aja yang menang anjir. Yang musik kemarin, skor dan musik itu God of War ya. Audio design ya God of War, soalnya musik aja udah menang dia. Tentu audio design otomatis ke musik juga ujung-ujungnya. Baru mereka berdua yang menang anjir. Best Performance Christopher Judge, ini pengisi suara Bapak Kratos ya. Menangnya ini Elden Ring, God of War aja yang menang kayaknya. Oh, finally akhirnya ada yang lain ya kan. Ini memang mereka nggak masuk sih. Games for Impact ini maksudnya apa nih? For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. So ini dengan pesan sosial ya kayaknya. Ya yang memiliki impact lah. Gue juga nggak tahu ini game apa. As Dusk Falls ini namanya. Ini kategori yang agak rumit sih sepertinya. Best Ongoing. Wah, di sini yang ada Genshin ya, yang masuk Genshin ya, tapi kalah ya Genshin. Pemenangnya justru Final Fantasy. XIV ini angka berapa ya? Gue udah lupa sih cara ngitung. Angka Romawi. Ya intinya itulah Final Fantasy yang menang ya kan, bukan Free Fire ya. Genshin Impact kalah ya di kategori ini. Best Indie Stray. Wah, deserve sih. Menang juga mereka. Karena memang waktu rilis tuh gue ingat ini booming banget lah gitu. Dan ya kalian tahu sesuai kategorinya indie ya kan. Jadi memang worth lah Stray yang menang di sini. Best Mobile Game. Wah, Genshin kalah lagi, bro. Justru yang menang ini Marvel Snap. Ini game apa sih Marvel Snap ini? Jarang denger ya kan? Tower of Fantasy pun masuk di sini mah. Diablo Immortal, Apex Legends. Gue ngira ini bakal jadi S-Win buat Genshin sih seharusnya. Paling agak berat Apex lah mungkin ya. Atau Diablo nggak terlalu sih, Apex lah mungkin saingan berat. Ternyata malah kalah sama ini Marvel Snap. I don't know man, mungkin gamenya memang bagus. Gue juga nggak pernah nyoba jadi nggak bisa berkomentar ya kan. Terus Best Community Support Final Fantasy tadi. Ini komunitasnya mungkin kali ya. Apa nih komunitas? Oh, community support. Oh ini devnya, komunitas dari devnya menangani komunitasnya seperti apa gitu, supportnya lah berarti ya. Transparan, responsif. Ya mungkin developer terbaik bisa juga lah ya, kurang lebihnya. Dimana mereka menghandle community-nya. Dan ini inovasi dan aksesibilitas God of War. Best VR AR. Ya, gua nggak terlalu tahu mengenai game VR sih. Kita skip dulu.
Best Action Game, Bayonetta. Dia ngalahin COD ya. Keras juga Bayonetta 3. Best Action atau Adventure. Oh, ini action dalam genre adventure atau petualangan. Pemenangnya God of War. Ya jelas sih. Role Playing, Elden Ring. Mak banyak kategorinya lah. Best Fighting, Multiversus. Best Family, oh ini family game, Kirby. Kirby masih ngalahin Splatoon mereka malah. Ngeri ya Kirby ini. Tua-tua makin menjadi. Best Sim Strategi, Mario Plus. Best Sport atau Racing, Gran Turismo. Best Multiplayer. Oh, Splatoon menang di sini ya, multiplayer. Tapi keren juga ya ngalahin Overwatch 2 deh. Content Creator of the Year. Ludwig yang menang ya. GG. Best Debut Indie, Stray. Ya dia udah menang kategori indie tadi, tinggal debut ya, dia juga debut tahun ini ya. Pas lah dia menang keduanya. Adaptasi terbaik, Arcane ya, ini worth sih memang. Most Anticipated Game, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oh ini game yang belum rilis tapi udah diantisipasi sama orang-orang ya berarti. Best Esport, Valorant. Valorant anjir, Best Esport. Ya, I have a mixed feeling for that. Perasaan gue bercampur. Atlet esport terbaik, Jacob Ye, Whitaker. Ini yang dari Cloud9 Valorant ya. Pro player kalau nggak salah si Ye ini. Best Esport Team, Loud, tim Valorant ya. Loud? Nggak tahu gue tim ini. Entah, gue juga udah jarang nonton nonton turnamen Valorant. Apa nih, Best Esport Coach ya, ini kita nggak terlalu peduli sih soalnya pelatih ya kan. Nggak tahu juga gitu orangnya. Best Turnamen ya, masih dimenangin sama World Championship-nya LoL sih. Memang turnamen paling bergengsi e-sport dari dulu udah dikenal gitu. Belum ada yang bisa melawan kemewahan LoL sih memang buat turnamen ya. Oke, itu semua kategorinya ternyata. Oh, Player Points beda lagi, Ini Player Points. Wow, akhirnya ada juga nama Genshin ya kan. Jadi Player Points itu yang menang Genshin ya. Ini agak lucu sih sebenarnya gue ingat-ingat gitu. Karena kemarin kan di ronde 1-2-nya kalah gitu. Hitungan sementara Genshin ya kan. Kalah sama Sonic. Tapi karena itu di situ mereka ngeprovokasi fandom Genshin dengan meme itu yang kita bahas kemarin ya kan, panjang lebar dramanya sampai fandom Genshin pun panas dan ngajakin komunitas mereka untuk ngevoting Genshin di award ini, Player Voice ini. Dan akhirnya orang-orang pun pada ngevoting Genshin ya kan, dan itu ngalahin perhitungan hasil setelah botnya dihilangin gitu, tetap menang Genshin, ngalahin Sonic kemarin lah pokoknya, dan Genshin yang menang. Dan itu juga ironisnya ya kan, kalau misalnya fandom Sonic kemarin diam-diam aja gitu, mereka pasti menang. Karena memang pas itu player Genshin nggak peduli sama award ini kan. Mereka yang paling tinggi gitu votingnya. Dan di nominasi yang 2 tadi itu, yang nominasi semua kategori tadi yang udah kita lihat itu, Genshin nggak menang satu pun dari dua game mereka dalam nominasi tersebut. Jadi sekalipun seandainya drama kemarin itu nggak terjadi, drama Player Voice itu, pasti Genshin nggak menang satu pun maksud gua. Pasti ini dimenangin sama Sonic gitu. Jadi gara-gara drama yang diciptakan sama fandom Sonic, akhirnya player Genshin pada ngevoting di sini dan akhirnya Genshin pun menang di sini. Jadi itu jadinya satu-satunya kemenangan buat Genshin juga di nominasi The Game Award ini. Kalau nggak, mereka nggak ada menang ya kan di yang 2 ini. Jadi ya, buat an ironi lah, jadi kayak ironis ya kan. Karena memang seharusnya ini menang Sonic kalau mereka kalem-kalem. Tapi karena mereka bikin drama, akhirnya di sini menang Genshin dan mereka pun nggak menang apa-apa.
Dan Genshin pun jadinya satu-satunya menang di sini gitu. Ya, jadi itulah dia drama dari The Game Award tahun ini ya kan. Ya, cukup menarik sih. Dan ya gua rasa itu dulu yang bisa gua bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.